Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Ade Santoto, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Pangkal Pinang, dan beliau adalah penjabat Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Budi Utama. Selamat siang. Selamat siang, Pak Gitu Sadi. Oke. Kayaknya lebih fresh beliau kan. Bang, kita langsung aja lah Bang ya. Karena kita tahu Abang dilantik 31 Juli 2024. Dan itu berarti Abang sudah nyaris 5 bulan ya? Ya, 5 bulan 5 bulan di Pangkal Pinang. Abang mungkin bisa cerita, awal pertama kalinya kok bisa Abang yang kepilih sebagai penjabat Wali Kota Pangkal Pinang? Oh iya. Nah, kita kan belum cerita awal-awal kan. Ini baru pertama kali datang ke Bang Kapos. Pertama kali datang ke Ruang Tengah ini sudah berubah. Saking jarang diundang. Salah. Alhamdulillah bersyukur ini kedua kalinya saya di Ruang Tengah dengan suasana yang berbeda. Lebih keren lah ya. Mantap. Yang jelas suasananya cair, Bang. Ya, ini bisa apa ya? Menginspirasi kita semua lah membuat podcast seperti ini. Tanggal 31 Juli 2024 kita dilantik, dan memang sebelum-sebelumnya di bulan November 2023 itu memang sempat nama kita diajukan oleh gubernur pada waktu itu Pak Suganda ya. Diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, dan setelah melalui proses penilaian, pemilihan dan sebagainya, Menteri Dalam Negeri memutuskan Bu Luse pada waktu itu. Nah, jadi nama Abang itu sudah ada di situ ya? Sudah ada di situ. Dan habis itu sebelum memutuskan Bu Luse, itu nama saya muncul lagi di Belitung, Bang. Dikirim lagi oleh Kabupaten lewat DPRD. DPRD Belitung mengusulkan nama saya salah satunya di penjabat Bupati Belitung. Dan teman di sana pun masih tahu bahwa kok muncul lagi nama lu Budut gitu kan. Nah, teman inilah istilahnya alumni ya, sedangkan Pangkal Pinang belum putus gitu, Bang. Iya, nah beberapa hari kemudian Pangkal Pinang putus, Bu Luse. Ya, jadi kita tetap berdoa itu, Bang, dan saya memang dari awal yang namanya jabatan itu tidak boleh dikejar. Dan semuanya kehendak yang Maha Kuasa. Kalau memang sudah takdirnya ya qadarullah lah istilahnya. Nah, habis itu per 31 Desember putuslah Pak Yuspian pada waktu itu. Jadi Abang dua kali ke ini ya, kecoret ya. Iya, nah jadi itu kan istilahnya pilihan ya, pilihan dari pimpinan kita. Nah, setelah itu udah kerja seperti biasa. Nah, tahu-tahu di Mei pertengahan, kalau saya salah 20 atau 21 Mei, muncullah nama saya di Bangka. Iya, tanpa usulan, tanpa apapun. Di Bangka itu sudah dalam bentuk crop SK ya, Bang. Crop SK. Sudah dapat SK berarti ya? Bertebaran ya, crop SK itu entah di mana-mana itu kan istilahnya. Dan ternyata ya dicek memang benar gitu kan. Tapi kan SK itu berlaku ketika pelantikan. Nah, jadi 2 bulan kita menunggu, memang tidak ada pelantikan. Ternyata berubah SK saya ke Pangkal Pinang. Oh ya, sempat saya dengar waktu itu. Iya, ada heboh tuh. Budi Utama ya. Jadi ini kok 2 bulan sempat Pak Gubernur juga ke gaji ya? Iya, seperti itu. Nah, jadi itu kan semua gerakan yang Maha Kuasa, jalur langit lah istilahnya. Karena saya tidak merasa diajukan atau urus dan sebagainya. Nah, artinya kan Allah berkehendak lain gitu, Bang. Dan syukurnya saya dengan Pak Haris kan alhamdulillah memang saudara, satu alumni. Beliau ketua IKPTK Babel, saya sekretarisnya gitu. Jadi tidak ada yang bersifat gesekan dan sebagainya. Kan semuanya ya, kita adik-beradik ini tidak ada yang saling menjatuhkan dan tidak diperbolehkan. Nah, jadi semua mengalir aja. Nah, kembali ke tanggal 31 itu pukul 5 pagi, 5:20 saya ditelepon sama Pak Kepala Biro Pemerintahan. 31 Juli itu? Iya, subuh.
bahwa Bud siap-siap ada pelantikan PJ. Jadi abang belum dapat kabar apa? Belum. Saya kan masih yang ke arah ke Bupati Bangka itu kan. Okay. Saya bilang Pak Haris nggak ngomong apapun gitu kan. Oh, udahlah bang, aku bilang kan nanti tunggu undangannya aja. Oh ini mau buat undangannya pagi ini gitu kan. Oh, tapi Kak bukan jadi Bupati Bangka. Terus di mana bang? Bilang Pangkal Pinang. Kita beliau kan. Langsung subuh saya kan 5:30 bang. Iya. Pas jadi PJ ini yang ikut subuh jam 4 bangun gitu kan. Gerbang subuh ya. Ini berkah ya. Iya, banyak hikmah kan. Ya, jadi sebelum bel tuh kan, sebelum alarm kan 5:30 biasa kan. Ini 5:20. Cuma kan handphone saya nggak pernah di silent bang ya. Jadi kalau siapapun nelpon bisa diangkat gitu kan. Waktu itu nelpon siapa? Pak Kurniawan, Kepala Biro Pemerintahan. Nah, jadi sempat saya duduk setengah di tempat tidur itu. Emang di mana bang? Bilang kan. Pangkal Pinang. Itu masih kan? Belum sadar berarti ya, setengah sadar. Oh iya. Baru bangun tidur, Langsung, kalau istri kan udah bangun. Hah? Bilang kan. Serius bang, serius. Ada SK? Udah, katanya kan. Cuma dikasih nomor sama Pak Saprizal. Oh, ya udah, saya tunggu undangan aja lah, bilang kan. Masih belum percaya ya? Belum. Serius nih. 3 kali gagal. Oh iya, serius kata dia kan. Oh ya serius banget, aku tunggu undangan lah. Nah jam 8, beliau nelfon lagi, cek WA tuh beliau kan. Pas aku buka WA, oh benar bang, jam 14:00, tapi geladi jam 1. Pas saya zoom, wah ini benar nih kan. Nah, langsung ke pas bangun tidur tuh langsung ke dapur kan ke istri. Dibilang sama istri, oh ya udahlah ya kita tunggu aja. Karena memang masih pada waktu karena pada waktu yang Bangka itu udah sempat berapa kali mau geladi gitu kan. Batal ya. Jadi ya itu semuanya cerita lah gitu kan, pengalaman kita. Jadi bilang sama orang tua juga, orang tua ya udah lambut kita tunggu aja. Jadi nggak ada rasa apa gitu kan. Pas sudah dapat ini, oh Bun benar nih bilang kan. Oh ya alhamdulillah. Baru ngeluarin baju bang, karena baju itu sudah dibuat. Baju itu sudah dibuat. Untuk persiapan Bangka. Karena pada waktu itu A1 dan sempat memang kalau saya nggak salah Bangka Pos yang membuat Senin pelantikan jam 2 kalau salah kan. Nah itu kan artinya kan sudah ada kabar. Dan saya pun sudah diminta untuk membuat baju. Nah jadi kan ada lambang Bangkanya. Jadi saya silet lah. Pakai silet. Buka. Terus dibilang sama istri, ya beli lagi yang kotak, nggak usah Bun bilang. Karena pakai lambang ini baju camat, baju lurah, sama baju paskib. Saya bilang kan, kalau baju kepala daerah enggak. Serius ya, buka aja di Google. Nah, terus kenapa kemarin pakai logo ini bilang kan? Ya tukang jahitnya mungkin bilang kan. Ya, foto-foto gimana ya? Tinggal edit aja kan, tinggal diedit ya foto kan. Nah, pasang lagi, kan masih utuh tuh bang. Udah, masih sempat juga nih. Iya apa enggak itu kan? Jam 8. Jam 8. Ya, udah dapat undangan kan. Wah, telepon selamat segala macam enggak saya gubris, Bang. Karena kalau satu diangkat semua capek juga kan. Jadi udahlah. Jantung masih damdum. Masih tahu-tahu diganggu orang juga kan. Paham lah. Nah, jadi udah sampai siang geladi pelantikan dan selama pelantikan itu 31 malam, 1 2 3 4 hari ini kita nggak kurang tidur lah, membahas Pangkal Pinang beserta tim mau gerak cepat seperti itu. Maka muncullah flyer program yang 5 itu bang. Oke, sebelum ke sana bang. Ya. Jadi abang masih bertanya-tanya, belum ada orang yang mengkabari abang bahwa abang adalah pejabat wali kota Pangkal Pinang. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan insya Allah kalau saya ketemu sama Pak Mendagri, Pak Tito, saya mau bertanya, siapa Pak yang tolong saya? Oh. Nah ini record ya. Dan bisa. Kalau saya ketemu sama Pak Tito pun ini ya, saya mau tanya, yang tolong saya siapa? Supaya saya bisa ucap terima kasih. Karena sampai saat ini saya nggak tahu Pak. Siapa yang merekomendasikan abang ya? Yes. Apalagi berputar dari Bangka ke Pangkal Pinang gitu. Iya. Ya karena tidak ada konfirmasi apapun. Bu Luse pun belum cerita. Enggak. Saya menghadap Bu Luse kurang lebih 2 jam, beliau nggak cerita. Beliau cuma bilang teruskan ini gitu.
kamu kerjain ini kan senior saya PDN kan. Hmm. Nggak ada. Dan saya pun nggak nanyain gitu kan, beliau pun nggak cerita. Pak Gubernur, Pak Saprijal juga tidak ada Enggak, cerita? enggak. Itu kan satu PDN ya? Iya, enggak. Tidak Cuma ada cerita kamu juga? jaga amanah, Mm-mm. ini anggap aja apa istilahnya amanah yang selama ini, yang kebaikan kamu kerjakan selama ini, ya ini istilahnya di Pangkal Pinang. Udah, itu aja. Nah, jadi Bu Luse pun memang beliau bilang diceritain bahwa beliau mau konsentrasi di Jakarta Ya. dan keluarga. Tapi pengganti apa macam beliau bilang bukan rekomendasi saya. Yang ke sayanya gitu Iya. kan. Ya saya juga istilahnya kenal Bu Luse kan baru yang beliau jadi PJ inilah istilahnya seperti itu. Jadi kan asumsinya banyak, ada turun tingkat turun sama adik letting, asumsinya kan banyak, Pak. Nah, cuma karena saya yang tahu, ya terserah kalau masyarakat orang-orang mau berasumsi apapun, monggo. Yang jelas dari hikmah ini yang saya dapat dari Yang Maha Kuasa bahwa oh ini loh jalur langit. Di situ abang nggak ada effort untuk oke lah ini mimpi saya waktu di pertama kali gitu atau enggak. Justru Bang, Pangkal Pinang ini ya maaf ngomongnya karena memang rumah kita di sini, apa macam teman banyak. Ya tentunya kan pasti kepentingan, kebutuhan, segala macam kan pasti banyak orang yang minta ke kita. Ya tapi ya semua jalan Allah kan. Beda kalau Belitung ya. Belitung karena saya Dinsos PMD memang sudah mengenal desa gitu. Lebih cepat saya bergerak dan korelasinya jelas dengan provinsi gitu kan Bang. Kalau di sini kan kelurahan. Nah, kalau di Belitung misalnya kan program provinsi bisa kami jalankan langsung gitu. Karena ada desanya gitu. Tapi kan semua kehendak Yang Maha Kuasa kan. Nah, kalau Bangka itu memang itu saya maaf ngomong nggak mau karena di situ ada kakak saya gitu. Kan gitu Bang. Ya kan beliau tidak ada berbuat kesalahan, beliau tidak track lurus bagus gitu kan. Maka kaget gitu. Pas nelpon Kak Haris pun ya misalnya kami pun bingung gitu kan, siapa yang ini apa segala macam. Ya udah kita lihat aja dulu. Malah bertukar posisi dengan Bang Haris ya. Iya, seperti itu. Oke. Setelah abang dilantik sebagai PJ Wali Kota Pangkal Pinang, lalu diajak rapat oleh Pak PJ Gubernur. Atau langsung ada besoknya sarapan bareng. Besok sarapan bareng, paginya apa yang harus kamu kerjakan di Pangkal Pinang. Itu langsung dapat direct dari Pak Saprijal. Iya, kan misalnya harus korelasi dengan kebijakan beliau gitu kan. Berdua sama istri. Berdua sama istri, nggak lama lah, nggak nyampe setengah jam, poin-poinnya aja. Habis itu selamat bertugas, kata beliau, jaga kekompakan. Itu aja pesannya. Tapi abang tentu sudah punya bayangan dong, mau ngebangun apa di Pangkal Pinang. Karena kan awalnya di Pangkal Pinang kan awalnya. Makanya saya bilang 4 hari itu kita nggak tidur gitu kan, tidur kurang lah gitu. Dan memang membahas tentang Pangkal Pinang. Siapa yang waktu abang kumpulkan pertama kali selain istri? Tim saya. Ya tim saya dan memang sudah satu frekuensi lah seperti itu dan anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Berapa orang boleh tahu? Kurang lebih sekitar 6. 7 sama saya. Berarti dari 7 orang ini muncul 5 program prioritas. Yes. Gitu ya. Boleh tahu, boleh diterangkan kembali ke publik. Ya, yang pertama itu kan berkenaan dengan ekstrim ya. Ekstrim, alhamdulillah September sudah kelar. Karena ekstrim ini dari bulan Januari 2024 itu memang sudah kita wanti-wanti Pangkal Pinang. Dan syukurnya Bapeda pada waktu itu membuat perwakonya. Karena memang harus ada perwakonya. Nah, karena Pangkal Pinang ini nggak mungkin dong ekstrim 3.000 lebih jiwa. Nggak masuk akal kan. Nah, jadi udah dikasih treatmentnya. Dan kita rakor pada waktu itu 2 kali di provinsi bulan Januari awal kalau nggak salah, habis itu setelah Lebaran. Nah jadi pas saya masuk tuh udah nggak kaget lagi, udah mulai mereka memverif gitu kan. Nah jadi memang syukurnya sebelum saya masuk tanggal 5 Agustus itu, dan itu kan sudah kontak-kontakan gitu kan dengan kawan-kawan di Pangkal Pinang, sudah berapa nih? Tinggal ratusan Pak, oke, berarti bisa kerja target. Jadi
program itu udah dibuat target. Hmm. September ekstrim kelar gitu kan. Stunting kita pakai pola yang non APBD. Merdeka Stunting kita buat gerakan yang sumbangan telur. Nah, terus itu tapi sudah lihat-lihat dulu di website Pangkal Pinang, berita-berita apa-apa saja yang sudah dikerjain oleh Pangkal Pinang. Jangan kita tabrak. Oke. Seperti itu gitu kan. Nah, itu cara kerja kita pada beberapa malam itu. Dari Korprinya, terus dari Pak Agusto gitu kan. PKKBN. Nah, dia bilang, bagaimana kalau ini kita himpun menjadi program apa gitu namanya. Cek, diskusi segala macam. Nah, udahlah, gue bilang. Kita karena bentar lagi mau Agustus, buat aja lah Merdeka Stunting. Oh, Ya, jadi dah. Setuju kawan-kawan? Ah, setuju Pak. Setuju bos. Karena kan sudah biasa gitu, bukan kali itu aja itu kan. Buatlah Merdeka ke Stunting konsepnya. Yang di dalam itu adalah pekerjaan kawan-kawan. Gitu non kan. APBD ya? Non APBD. Nah, jadi terus yang ketiga kita berkenaan dengan yang PAD itu. Nah, yang PAD ini yang bocornya banyak itu Bang. Nah, bocornya banyak. Jadi baru kita itu malam kedua kalau salah. Nah, yang PAD inilah yang banyak kita fokus. Ya, kita fokus. Mulai dari pasar macam, kita buka pendapatan masing-masing sektor gitu kan. Nah, ini yang agak sakit kepala. Karena ya makanya kita geraknya agak cepat tuh karena titik-titiknya itu udah kita ketahui gitu kan. Titik-titik Yang selama ini yang selama ini belum tersentuh. Seperti itu. Nah, jadi ya udah ini kan cukup bahan kami waktu itu kan. Berarti dah kapan bos target kita berapa bulan untuk nah otomatis kan by data gitu kan. Nah, sudah cari kebetulan kan ada deleting yang di Pemkot minta bantuan mereka lah tolong cari jadi data. jaringan langsung Iya, jaringan segala macam gitu kan. Nah, jadi sudah dapat itu sudah berarti sudah tahu nih fokusnya di mana gitu kan. Oke. Nah, terus berkenaan dengan pemerintahan. Ada yang namanya Smart City gitu kan. Jadi pas kami buka websitenya Kominfo itu ya lumayan walaupun ada banyak kekurangan gitu kan. Dan dibuka lagi per OPD. Wah, ini kenapa jadi seperti ini gue bilang kota kan. Seperti ini maksudnya gimana? Ya, nggak update. Oh, nggak update. Oke. Kan ini kota. Oke. Kalau dipikir-pikir, sinyal nggak ada kurang, Bang. Betul. Betul kan? Ya. Terus buka Pangkal Pinang Smart City. Ada master plan-nya 2022. Terus kami baca kan pakai Infokus kan. Ini mana konslet ini ya? Buka satu-satu segala macam. Buka dulu IG-nya Kominfo, buka IG Kominfo. TikTok segala macam. Kan ada yang catat tuh. Ya. Oh, anak ini. Mencari konslet tadi ya. Iya. Dah. Oke, bilang kan. Terus ya intinya banyak kurang lah Bang. Cek kelurahan, kecamatan, medsosnya nggak ada. Makanya kan mereka sekarang udah bermedsos semua. Sudah selesai. Nah, dibuat tuh timelinenya sama anak-anak kan, target bapak ini. Ya termasuk ajudan kan ikut juga. Ya ada ajudan dan bisa. Ini kayak gayal jadi ajudan. Kalau sama Bos Iwan kan baru kenal bos. Ya. Dia sombong waktu kami datang. Saya 5 kali ngeliat beliau Pak. 5 periode kayaknya. Jadi kita konsen ke situ. Saya bilang tapi kalau untuk yang Smart City ini sudah kelar yang ini dulu. Karena kalau kita fokus ke sini dulu nanti akan berantakan saya bilang. Maka diurut-urut tuh Bang. Langkah-langkah yang mana-mana harus kita gencar gitu kan. Nah, sudah habis itu ya baru pilkada. Pilkada harus kita jalankan secara kondusif, bla bla macam, ASN netral. Nah, habis itu baru desainkan flyernya, segala macam. Nah, baru kita masuk tanggal 5 itu langsung share ke Pak Sekda, segala macam. Barang ini ya. Dibungkus lah barang itu. Ya, apel pertama. Tanggal 5 pagi, perdana. 5 Agustus. Ya, kan hari Senin kalau saya nggak salah. Betul. Nah,
Abang merasakan 5 prioritas tadi. Yang paling berat tadi PAD tadi, yang Iya. paling berat. Iya. Apa yang membuat Abang merasa itu paling berat? Ya, Bocornya kah atau memang ya. besar bocorannya? Dia kecil, Mm-mm. tapi pengalinya besar. Oke. Makanya saya bilang kan, Oke. apa ya, kan 2005 saya di sini gitu kan. Oke. 2005 di sini dan saya sempat mendapat penghargaan pajak bumi dan bangunan waktu jadi lurah Bukit Intan tuh 2 motor bang. Dulu Iya. zaman almarhum Pak Zul itu siapa paling tinggi PBB-nya dapat motor gitu. Mm-mm. Ya, 2 kita dapat 2 tahun berturut-turut. Nah, jadi artinya kok bisa seperti ini gitu kan. Nah, makanya saya banyak senyum aja kan pas lihat data itu. Makin shock lagi ngeliat data. Ayah, Oke. piutang kita apa segala macam. Dan memang menunggu. Oh, Nah, kalau kita menunggu, wah ini agak agak berat. Iya. Terus perizinan segala macam. Mm. Kan dia saling koleksi, Bang. Dan maaf ngomong, ya rumah saya PBB-nya 0 bangunan. Oke. Saya punya IMB loh. Oke. Logikanya ketika saya buat IMB, kan dasar buat IMB pajak bumi dan bangunan, Bang. Betul. Ketika keluar IMB ini arsipnya setor ke Bakuda dong. Ya. Supaya bisa nilai bangunannya dibuat. Ya. Nah, tapi saya jadi PJ baru ada. Baru Bang. ada. Saya yang nganterin. Kan udah berapa kali saya daftarin. Ya. Udah berapa kali saya bilang, ini rubahlah konsepnya. Tapi udah. Pas itu udah. Nah, perumahan. Nah, perumahan. Saya bilang perumahan ini kan masih rumah PTA, PTB gitu kan. Mm. Terus ini kan mudah baliknya. Tapi kita SPPT-nya udah keluar, Pak. Kadang-kadang kan kawan-kawan ini kan ngomen dulu. Bukan mikir dulu apa yang Apa yang pimpinan. dilakukan? Nah, Oke. saya bilang, itu kan SPPT sudah diberikan. Oke. Bukan berarti daftar nama mereka nggak ada kan? Iya. Iya, Pak. Ya sudah. Yang penting, tahu nggak strategi kita bagaimana membalik nama mereka ini? Tanpa harus memanggil mereka. Bisa, Pak. Bagaimana, saya bilang. Kan ada BPHTB-nya Pak Belan. Nah, ini pintar. Nah, jadi ngapa nggak dikerjain gitu kan? Diam. Kan tinggal buka sistem, Bang. Ketika Bang developer nih, ya kan, nama kan PT semua. Kan masih menunggu pembeli siapa? Oke. Benar kan, Bang? Iya. Nah, setelah pembelinya ada, kan bawa akad. Akad yang melunasi kan bank. Ya. Otomatis sertifikat kan berada di bank. Ya. Tapi daftar BPHTB kan di Bakuda. Ya. Kan bisa ambil dari Harusnya ke data semua. Oh iya. Ya. kelihir. Ya. Nah, dapatlah 3.000-an daftar SPT baru, Bang. 3.000-an. Oh iya dong. Berapa Itu nilainya baru 2 tahun 2 tahun. ke belakang kita ambil. Berapa Nah. nilai itu waktu itu, Bang? Masih ingat nggak? Dia ratusan juta ya. Ratusan juta. Nah, ini 2025 Januari, kan anak-anak udah mulai cetak yang Baru. dari 2 tahun ke belakang. Betul. Nah, tinggal kebijaksanaan saya, dendanya. Kan gitu, Bang. Iya. Nggak nyalah masyarakat dong, dia nggak bayar. Oh, dia nggak dapat SPPT-nya. Iya. Namanya bukan nama dia. Iya kan? Iya. Tinggal dari kitanya. Ya, saya bilang kita hapus dendanya. Ya kan yang salah kan bukan masyarakat, Bang. Oke. Kaget dong misalnya Bang 7 tahun. Denda. Nah, Oke. tahu langsung denda apa macam. Wah, kita bisa dia pendapatan mewarga. buat daerah loh. Nggak apa-apa, Masyarakat. Bang. Yang penting kan masyarakat bukan salah masyarakat, salah kita. Oke. Dia udah buat rumah, ya kan? Udah akad 7 tahun yang lalu, tapi dia nggak dapat. Sebetulnya kan sebagai masyarakat yang sadar, Ya, dia nanyain ya. sebetulnya. Dia Cuma- mumpung nggak ada yang Iya, kasih cuma kabar. ketika kita ngomong kayak gitu, wah kan tugas Bapak, kata dia. Iya. Kan susah, Bang. Ya. Jadi win-winnya, dendanya kita hapus. Dendanya saja ya, pokoknya enggak. Oke. Dendanya saja, pokoknya tetap, Bang. Harus Iya, bayar. dendanya saja. Misalnya kita ambil dendanya 2 tahun terakhir aja, dari 7 tahun itu. Iya. Nah, kan itu kan kebijakan, diperbolehkan gitu, Bang. Nah, jadi ini anak-anak lagi ngejar yang mulai tahun berapa sih developer bermain perumahan yang masih itu? Banyak. Yang 2 tahun aja 3.000. Oke. Nah, 2 tahun ya. 2 3.000. tahun, Oke. Bang.
Maka kan ini kan yang bocor saya bilang. Ya. Nah, mana yang double kita sisir segala macam, hapus. Misal nih, saya beli Tanah Abang, ya kan? Tapi saya belum balik nama. Ya. Nah, abang beli lagi tanah sini, kan ada nama double dalam satu hamparan, apa Ya. segala macam. Nah, yang kayak gini nih, tinggal dicek. Kan BPN sudah ada satelit, Bang. Ya. Intinya, kita Pemkot ini mau berkolaborasi, mau berkoordinasi. Maka dengan Pak Yasin buat proyek perubahan gitu kan. Ada yang tumpang tindih, kota lengkap itu dengan BPN. Nah, ini kan keren. Nah, tapi anak-anak jalan gitu. Nah, kaki-kaki kita yang di bawah ini kan istilahnya siap untuk bertempur dengan itu, sektor pajak. Nah, maka saya coba kemarin di November, saya kebut berapa sampel kelurahan yang masih di bawah, terutama kampung saya Ampuy, ya kan, kita turun ke lapangan. Jadi, kalau dengan Pak RT, misal kita ngomong RT lisan, ini Pak masih ini, saya, oh nggak bisa. Pak RT, ada mesin tik atau komputer, nggak ada Pak. Masih bisa nulis? Masih lah Pak, tulis. Kalau saya kan simpel, masih bisa nulis Pak, masih. Sudah tulis. Nggak usah yang terhormat PJ Wali Kota, nggak usah. RT 06, SPPT, jumlah sekian, dikembalikan sekian. Dikembalikan karena, satu, atas nama bla 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 bla, sudah pindah jiwa. Atas nama ini nih, gitu kan Bang? Ya. Adem loh. Nah, ini bos, barangnya kami kembalikan. Ya. Nah, yang selama ini, pulang, berita acara berapa jumlah, lah Pak, tuh lah. Kenapa? Ini kan ada upah pungutnya Bang. Yang dibayar, ya memang dia nggak seberapa. Tapi kan semakin besar, banyak kita, ini kan semakin besar upah pungut kawan-kawan. Ya. Termasuk saya Bang. Maka saya harus kerja. Ya. Maka aku bilang, kita tidak ada pejabat, mulai dari saya, Sekda, Balak Bakuda, itu semua yang di bawah DSK itu, semua turun. Saya nggak mau leha-leha dapat uang, nggak mau Bang. Kita kerja sama-sama kita turun ke lapangan. Nah, lihat pola kita gitu, bagaimana merayu masyarakat. Bu, ini kenapa nggak bayar? Oh ini Pak mahal, jelasin. Ini bukan naik, tapi kelas tanahnya yang naik. Bukan pajaknya, kelas tanahnya Bang yang naik gitu kan. Bukan pajak nggak naik, dia kelas tanah yang ibu diam rumah ini. Sehingga nanti nilai jual ibu naik itu juga. Seperti itu. Masyarakat tuh kalau dijelas Bang, mau kok. Jadi terbukti yang kami turun itu ada beberapa yang saya jelasin, mau. Nah, kalau kayak gini kan enak Pak PJ, kami paham. Entah itu karena ada saya, kan itu nggak tahu Pak kan. PJ juga ya datang. Iya kan Bang ya, kita nggak tahu. Yang jelas kan yang pastinya kita petugas nih Bang. Kalau petugas, yuk bayar yuk. Oh udah tahu kok. Tuh dari sana lah, dari atas. Tahu lah macam itu. Beda loh Bang. Iya, beda pendekatan. Iya. Beda tapi kalau dengan ya kayak Andini biasa wawancara, halo Bang, kan senyum tuh kan enak Bang. Kalau Bang, coba nih kita nanti kan lain juga kita Bang. Iya. Oh ya Bu, kami jelasin ya Bu. Kan enak adem gitu. Kalau ibunya masih ya Bu, baik Bu, nanti akan kami laporkan pimpinan. Boleh Bu, saya minta tanda tangannya bahwa Ibu tidak menerima SPPT dengan alasan ini. Oh ya boleh. Nah, kan kita bisa evaluasi Bang. Ada apa ini barang gitu. Sekarang udah saatnya masyarakat pemerintah itu begitu gitu. Oke. Artinya gini Bang, selama 5 bulan, tadi kalau Bang bilang bahwa fokusnya adalah PAD, berapa yang sudah Abang dapatkan dari acara-acara Abang berpraktek? Ya, yang jelas dari sektor jumlah objek pajak bertambah. Oke. Ya kan? Boleh jelaskan? Dari berapa ke berapa? Dan dari UMKM macam-macam. Ya, itu kan nanti kan masuknya di 2025 ini Bang. Ya. Nah, biar kita dapat gambaran. Ya, itu kurang lebih sekitar 20% ya, Bang. 20%. Belum ya? Yang dari nanti ketika perda reklame ini disahkan, wah itu lebih besar lagi dong. Yoi. Kaya dong Batin. Maka saya bilang perda reklame ini kita minta di sidang 1. Di sidang 1. Sidang maksudnya di bulan Januari, Februari, Maret, April. Kan sidang 1 tuh, Bang. Ya. Jadi supaya biar cepat di sini, supaya nanti anak-anak bisa bergerak. Kan terakhir kan di Desember nanti baru kelihatan kan. Nah terus perizinan Bang, ya kan, perda perizinan kita rubah. Apa yang dirubah? Mulai dari semuanya, nggak bisa lagi kita
Aduh, panjang bang Oh, kalau mau. Jadi kayaknya mumpet sekali mulai dia. Oke. ya Oke. gimana? Ya kan ini Bismillah ya bang. Kita semakin banyak menyelam, Mm-mm. semakin tahu loh dalam itu Dalamannya. seperti apa. Tapi kalau kita hanya bisa melihat dari atas, hanya berkaca-kaca. Oke. Abang nggak mau Oh berkaca-kaca, nggak abang mau bisa ke dalam. dalam. Makanya saya dibilang, wah, PJ ini hal kecil pun mau diurut. Apa boleh buat? Iya. Dan karena apa? Saya belum tentu dapat report dari bawahan yang detail. Oke. Kalau masalah anggaran, masalah ini ya mungkin clear bang, detail mereka. Tapi kalau masalah permasalahan di bawah, tidak semua pejabat yang mau turun ke lapangan. Tapi terus terang Bang, kalau langkah abang seperti ini, nggak semua OPD mungkin setuju dengan langkah abang. Yang Yes. kemudian abang bilang ada ego sektoral ya. Iya, Itu yang kemudian iya, abang harus benahi juga. iya. Jadi Begitu banyak kah bang ego sektoralnya di Pangkal Pinang? awal-awal mulai ya, cuma sampai ke sini-sininya kan mungkin tersadar kali ya. Tersadar. Tersadar. Kalau pimpinannya adalah abang gitu ya. Iya, karena yang apa istilahnya yang kita kerjain itu kan bukan untuk saya, Bang, tapi untuk Pangkal Pinang. Saya kan cuma sebentar. Kawan-kawan kan lama. Beneran sebentar. Ya sebentar. Dan dari awal saya datang kan saya bilang saya cuma sebentar. Oke. 5 bulan. Ini baru 5 bulan. Iya, 5 Oke. bulan. Kan Februari selesai, kalau Hmm. pilkada kemarin selesai. Ya, ini Ternyata kan ternyata pilkada belum selesai, Betul. masih ada. Tapi kan sampai Agustus ya. ya, Oke. SK saya kan Juni, Bang, sampai 31 Juni. Oke. Nah, per 3 bulan kita di Evaluasi. evaluasi tanggal 31 Januari nih. Berarti kan saya 6 bulan nih. Oke. Nah, 31 Januari ini kita di evaluasi. Nah, habis itu apa? Kemendagri mengeluarkan lanjut atau tidak. Nah, lanjut atau tidak itu kan mereka yang tahu. Ya. Seperti itu. Nah, cuma prinsip saya selama tidak ada masih ada nyawa di badan, Ya. ya jalan terus. Ketika dia putus, udah selesai. Oke. Sama kayak dulu, ada mutasi nih. Saya nggak pernah heboh, Bang. Boleh cek. Ada mutasi, macam. Wah, orang yang menghebohkan saya, pindah sini, pindah sini. Saya tenang-tenang aja, Bang. Kemarin di pangkat ruang tengah Bangka Pos, hari ini saya bicara PAD dari kertas, besok pagi saya dilantik, Bang, di gubernur. Oke. Detik itu saya nggak tahu, Bang. Oke. Saya kan nggak tahu tuh yang sama siapa ya, Bang Mas Taufik. Mas Taufik. Ya. Hah, kata Mas Taufik pas itu, kacau nih, bro. Kamu kemarin ini, yang mana kok tahu, Bang? Pagi kok dihubungi. Tuh, sama beliau juga kan. Nah, Oke. itulah hidup, Bang. Nah, jadi sampai kapanpun ya kita jalan aja. Oke. Isu apa macam. Saya coba mau buka soal ego sektoral tadi bang di Ya, Pangkal Pinang. ya. Abang yang abang temukan tuh seperti apa sebenarnya ego sektoral di Pangkal Pinang? Kalau saya lihat, Oke. kurangnya ngopi bareng, Bang. Ya, artinya Banyak warung kopi di Pangkal Pinang. iya, Oke. kurang ngopi bareng, kurang ya istilahnya komunikasi ya, seperti itu. Dan saya hanya minta dari awal ikhlaskan saya berada di Maksudnya sini. ikhlas kan? Ya, ikhlaskan saya berada di sini di Pangkal Pinang. Ya karena kan dulu mungkin orang mengenal saya dari PNS golongan 3A. Nggak, artinya banyak yang belum ikhlas ketika abang datang ke situ di Pangkal Pinang. Mungkin. Mungkin. Ya. Itu kan lagi-lagi asumsi saya, Bang. Betul. Nggak, Boleh ya, nggak dong. apa-apa. Boleh, ya, boleh. ya kan saya berasumsi karena itu juga yang saya sampaikan di apel. Ya kan? Nah, tapi bagi yang mau visioner, yang mau maju, insya Allah ikut, Bang. Visioner. Ya, kalau kan, wah, ini mumpung nih, walaupun sebentar, kami mau belajar nih, mau ikut maju. Mereka senang gitu kan. Tapi bagi yang zonanya terganggu, aduh, kan capek. Udah tahu sebentar, udahlah duduk-duduk aja. Kurang lebih gitulah, Bang, bahasanya kan. Cuman kan kalau saya, walaupun sebentar kan saya tinggal di sini, Bang. Mungkin mati pun di sini gitu kan. Walaupun saya KTP lahirnya di Tobuali gitu. Tapi kan saya kelas 5 SD sudah di sini. Di Pangkal Pinang gitu. Nah, masa kuda gawe apa-apa selesai misal waktu cepat ketemu di warung ya tuh PJ kita lo dapat lagi wing beras kawannya kadin. Dan memang tipe kita nggak bisa diam, Bang. Memang maunya beraktivitas seperti itu. Ada nggak OPD yang kemudian menolak secara terang-terangan ke abang?
Untuk Langkah kerja sementara Abang. tidak ada di depan. Di depan tidak ada, di Tidak belakang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya, biarkan Allah yang menjawab. Oke, tapi Abang ngerasa 5 bulan ini cara-cara Abang sudah oke lah buat Pangkal Pinang. Sudah. Dan ini baru mau gas lagi, Bang. Ini kan, makanya kan ini Januari ini adalah ya tadi apel sama Disperindak kita gas cepat. Oke. Karena 2026 RKPD-nya kan di sini, Bang. Ya, di 2025. Ya. Oke. Karena saya insya Allah yang akan melegasikan itu. Ya. Siapapun wali kotanya di Agustus nanti, ya Oke. bisa dia jalan. Sebelum di 2005-2006, Abang yang menurut Abang legasi terbaik di 2024. Oke. Yang 2024 2024. 24 kemarin. Selama 5 bulan kemarin. Ya. Kalau saya sih, kalau sampah itu di terakhir saya main ya, Bang. Oke. Itu jalan Allah tuh, sampah itu. Sampah. Iya, yang jelas yang pertamanya saya mengembalikan data dulu, Bang. Data Oke. yang pajak tadi, apa segala macam. Terus mengembalikan marwah-marwah yang terdahulu, Bang. Jadi, Mengembalikan marwah. iya, yang terdahulu yang belum sempat dikenal kayak ada pahlawan yang di Bukit Tani gitu kan, yang di kuburan itu, Ya. yang selama ini nggak tahu gitu kan. Tugu kemenangan kita yang berada di kantor camat. Oke. Ternyata kan Simbol-simbol iya, Pangkal karena kan di Pinang situ ya. ya, makanya kita buat hari jadi upacara di depan Oke, museum. oke. Nah, yang seperti itu, Bang. Terus yang Pangkal Pinang, Pangkal Kemenangan gitu kan. Terus yang titik nolnya sempat lepas di depan gereja, kita pasang kembali gitu. Oke. Ada yang mencoba benturkan istilahnya, bukannya di situ, Pak, titik nol. Lah itu kan replika tugunya. Oke. Ini kan titik aslinya gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan gitu. Ini kita bicara titiknya karena dari dulu ya di situ titik nolnya. Kalau itu kan bagus yang dibuat oleh Pak Molen itu kan memang replika tugunya udah bagus. Jadi jangan dibenturkan, bukan di situ titiknya. Kadang-kadang kan ada-ada aja. Ya. Seperti itu. Oke, dari semua legasi, satu aja yang menurut Abang terbaik di 2024. Car Free Day. Why? Kenapa, Bang? Apa ya? Masanya dapat, Mm-mm. UMKM-nya dapat, Mm-mm. PAD-nya dapat. Betul. Oh iya dong. Parkir di situ, Bang. Oh. Satu hari 1.200.000-300. Lumayan ya, Bang ya? Motor ya. Ya. Nah, belum mobil. Belum mobil. Belum UMKM-nya. Ya. Dan Car Free Day itu gerakan Tuhan, Bang. Kenapa bisa kepikir Car Free Day? Jadi saya itu kan kerja ini semuanya ini. Itu kan semuanya oleh Yang Maha Kuasa, Bang. Maka orang bilang, kok Bapak ini seolah terstruktur. Memang sudah ada terstruktur, tapi kemudahan-kemudahan itu yang di luar yang kami konsep. Di luar konsep Abang. Iya. Bersama 7 tadi ya. Iya. Makanya saya bilang kan, buat orang di grup pun, wah, banyak bos kreativitas yang di luar dari yang kita Oke. susun gitu. Kalau gitu pertanyaannya, bagaimana bisa muncul ide Car Free Day? Jadi pada waktu pertama yang kita ini kan ada senam Oke. di Dialopa. Ah, Nah, senam di Dialopa. Jadi saya bilanglah sama istri, Bun, Oke. kak ikutlah dulu nih minggu pertama. Oke. Berarti banyak mama muda ya, Sul, ya? Ya. Oke. Oke ya, sudah kan. Ayah ke tempat lain, Oke. sudah. Nah, pulang dari rumah hari Minggu itu, ya coba lihat nih. Jadi kok nonton lah, aduh bang kecil di HP, kita nonton lah di tab, nonton di Oke. tab. Kok jadi kayak gini Dialopanya, melintang sana, melintang sini, kan gerobak, motor, ya kan? Hmm. Nah, itulah ya mau kita obrolin. Nah, terus senamnya di mana, Bun? Di sini, bukalah map. Oke. Ya kan, buka map. Oh, di sini. Iya. Ini kataku. Minggu depan datang lah ya. Oke, tuh kan. Nah, konsep lah depan buat gerbang subuh di masjid Permuti. Kan dekat tuh ke Dialopa kan? Iya. Permuti, besok langsung ke sana. Tahu pas di masjid Permuti ada teman SMP. Bun, karena muka acara ada kata di Pasir Putih. Ah, yang kula janji dia Dialopa kan. Banyak anak-anak tuh kan. Wah, aku nih pan kapan dengar anak-anak? Serius ya? Ayo tadi. Tengah main barong di daerah Budis kan. Oke. Olah, dia nyebut ke ajudan, kasih tahu ke ibu. Kelak, aku ke situ dulu, Pasir Putih dulu. Ini gila aku Pasir Putih dulu, Bang. Jadi ketemu sama anak-anak, ngobrol-ngobrol 1 jaman, baru saya ke sana. Aku tengok makin lama jam 9-an tuh kan.
Muhammad, kok jadi macam ni itu kan. Dah ada yang lah beringkas segala macam. Makin kacau maksudnya macam Iya. ini. Oke. Dulu nggak kacau berarti? Nggak Zamannya. ngerti. Oh, Karena memang nggak tahu Dialopa bentuk minggu pagi itu seperti apa oke, kan. oke. Jadilah, nah adalah sekelompok komunitas Gen Pro Mm-mm. waktu itu. Pak PJ, gini. Kami sudah lama mengusulkan ini tapi nggak pernah digubris. Siapa ini, Bun? Gue bilang kan. Jadi Ini ya. abang nggak kenal sama sekali itu? Enggak. Oke. Kalau orang rumah kan memang kabit UMKM, Bang. Oke. Orang rumah yang banyak kenal kan. Ya. Ini Bang, ini ya ketua Gen Pro komunitas. Oh. Nah, salam kenal Bang ya. Jadi kami mau audiensi nih Pak langsung ini. Bagaimana kita ngatur ini. Bagaimana kalau kita buat Car Free Day apa segala macam. Oh, anak-anak Gen Pro. Iya, jadi kan Oke. tapi orang rumah kan sebelumnya udah bilang kita susun ini ya. Aku bilang nanti lah Bu. Karena kan saya tahu Car Free ini kan harus ditutup segala macam. Betul. Saya harus tahu lapangan dulu. Betul. Oke, Abang dan kawan-kawan tunggu di sini. KNPI itu Bang waktu itu di rumah KNPI itu kan di sekretariatnya. Jadi berputarlah saya jalan turun ke bawah. Terus saya lihat ada galerinya punya apa namanya Bang Sumsel Babel. Kosong. Nggak didiamin, nggak ditempatin UMKM karena dibilangnya nggak laku. Oke. Terus turun ke bawah lagi. Ada rumah dinas satu, rumah dinas Pak Dr. Hakim kan. Di depannya ada hutan. Gitu kan, sepanjang itu kan. Terus sebelahnya lagi baru jalan besar. Ini apa nih hutan kan? Nah, jalan lagi saya. Baru tembus ke jalur 2. Ini barang kayaknya bagus nih untuk tempat parkir kan. Karena kan bagaimanapun ketika kita buat Car Free Day, nah Harus juga ada. kan, ya Betul. kan nggak boleh ada kendaraan masuk dong Bang. Ya. Harus ada tempat parkir kan. Itu ya saya. Orang rumah bilang, cari apa yang ngeleng. Sabar lu Bu. Kita aja tempat parkirnya ini di mana itu kan. Sudah. Jadi Telepon. jalan sama ibu ya waktu itu? Iya, Oke. jalan sama ibu. Telepon dari ini PU, Mas Agus kan. Mas, yang di Dialopa ini tanah siapa? Tanah kita, Bos. Nah, terus yang di depan Dokter Hakim ini tanah siapa? Masih tanah kita, Bos. Peruntukannya coba cek, gue bilang, di master plan-nya. Sebentar, Bos, saya telepon Pahala. Kabitnya kan. Telepon Pahala. Udah, dia telepon balik. Bos, untuk parkir memang itu, Bos. Serius nih, Mas? Ya, serius, Bos. Berapa hari mece nih? Nanti ku suruhlah Pahala ke sana. Sekarang kata dia kan. Oke. Dah, Pahala datang, langsung diukur kurang lebih 40 ke 120. Lumayan. Ya, 3 hari selesai, Pak. BC ini. Serius ke Bang, gue bilang. Serius. Oke, sekarang tanggal berapa, Bun? Bilang kan. Pertengahan pada waktu itu. Oke, clear. Yuk kita naik ke atas. Naik ke atas, Bang. Naik ke atas. Dah, jumpa. Ayo sini, Ibu. Nah, kalian berteduh, biar saja aja saya sama Ibu yang berpanas. Karena pemimpin itu harus melindungi masyarakatnya. Wah, hidup Pak PJ. Saya lah, Bang. Padahal bukan newbie MS Glow nih kan. Kurang lebih seperti itu. Ngomong, langsung ku tetapkan, Bang. Nggak banyak basa-basi. 1 September kita Car Free Day. Di situ juga. Saya buat SK-nya, tapi kalian parkirnya di sana. Bilang, di bawah. Parkir di bawah sana, terus nanti nggak usah berbayar dulu. Nanti saya coba dulu kan, mau hitung dulu berapa. Itu Bang. Jadi lah. Pertama kali dapat berapa itu? Sehari 1.200.000, 1.300.000. Pertama kali itu? Iya, langsung Bang. Makanya pas pertama kali saya uji coba kan, dia bilang gratis. Iya. Sekarang mau lihat dulu Bang. Iya. Kan animonya ya. di sub kan ada alat ngitung-ngitung itu. Ya. Nah. Jadi waktu itu bilang, dah, ya sudah tuh. Pas mau coba bayar, hujan Bang. Yang minggu kedua itu kan. Oke. Astagfirullah. Banyak teman WA tuh kan. Nejo, katanya oleh-oleh dari Car Free Day. Motor yang becek itu. Astagfirullah. Jadi gue cek di Google. Bekas di dozer, segala macam hujan kan becek. Supaya cepat padat kan. Bagaimana cara memadatkannya, bla bla macam. Ku share ke Pak Agus, Mas Agus. Nah, aku telepon, Mas, baca WA dulu. Baca WA. Ditelepon dia balik. Bisa tuh, Bos. Justru hujan inilah enak kita, kata dia macam. Siram-siram pasir dikit-dikit, kata dia kan. Berarti ini bisa keras, Pak. Ini, Mas, bilang. Bisa cepat, Bos. Oke, udah, besok lah kami kerjain. Nah, pas hujan, besok Seninnya dikerjain sama mereka. Dozer 3 hari, timpa kayak pasir. Baru
Berdoa, ya Allah Tuhanku, minta tolong jangan hujan lagi. Nah, minggu ketiganya Bang, wih, saya ke situ kan, mantap. Ah, asli Bang, kering, Kering ya. cair. Cair, ini cair bener ya. Oke. Ya, cuma 900 awal mula Bang. Oke. Ini akibat biasa gitu kan, trauma mungkin kan. Ah, 900, 900 jam udah. Debu Kak, kata Willy, ada dating saya di sub, debu Kak. Oke, telepon Epran, kasat PP, bro, tiap malam minggu, kan ada damkar situ. Tiap malam minggu, tolong disiram terlebih dahulu. Ya. Sehingga minggu pagi sudah ready. Oke, yuk. Lah, alhamdulillah Bang. Nah, ibaratnya, ya di situ, ketika menetapkan Car Free Day itu, WA banyak masuk. Terima kasih Pak PJ, kami senam. Apresiasinya begitu lebih banyak. Iya. Oke. Senam kami dalam keadaan ibaratnya minggir kan selama ini gerak motor masuk. Iya. Sekarang agak rapian lah Iya, ya. seperti Dan akan mau diperpanjang atau diperlebar lagi? yes. Dan itu saya masih mikir-mikir tempat parkir itu Parkir ya. mau saya aspal atau saya komblok aja. Iya. Nah, karena apa? Tujuan saya itu mau meramaikan yang galeri Bang Sumsel Bubble yang Kosong tadi. iya. Jadi jalur 2, yang jalur 2 yang banyak UMKM itu naik ke atas, Bang. Oh, akan dipindah ke atas. Iya, Oke. naik ke atas, isi yang galeri dan yang parkiran kita itu. Jadi kalau parkiran kita itu kan gede tuh, Ya. 120. Nah, paling kita ambil Sebagian ya, 40-nya, Oke. sebagiannya. Ini yang untuk angkringan, ini untuk parkirnya. Yang penting jalur 2 kosong. Naik ke atas. Nah, ini yang masih yang saya pakai di konblok. Karena dia gini Bang, parkiran itu turun. Iya, turun. Karena kalau dia mau angkringan UMKM, otomatis kan harus rata Naik, kan. Nah, ini yang harus kita ratain gitu. Ya. Nah, ini yang saya masih menimbang, mengingat, belum memutuskan. Iya. Ya, karena masih ada tempat kita kalau untuk angkringan, masih ada yang di sebelah sana yang turun ke sungai yang jembatan itu Bang. Oke. Masih luas dia Lopa itu. Itu PR ya. Di 2025 berarti. Iya. 2025. Iya. Karena sudah lewat 2024. Iya, Oke. dari 2025 itu pun di perubahan, Bang. Di Karena perubahan. karena kan RKPD Iya, 2025 saya sudah udah masuk, Betul. udah disetujui saya baru Betul. masuk gitu. Iya. Maka yang 2024 perubahan itu yang ada ide-ide kita, ya kan? Nah, yang termasuk menaikkan honor insentifnya kader. Iya. Nah, kalau 2025 awal ini sudah di zamannya Bu Luse. Iya. Jadi saya menjalankan itu dulu kan. Nah, kecuali ada pergeseran. Cuma kan ada pilkada ini kan nggak bisa geser apa-apa. Ya. Semua kita fokuskan ke pilkada. Ya. Nah, maka saya buat event wisata. Kalender insya Allah tanggal 11 Januari, lagu Gigi. Launchingnya. Nah, aku tuh launching tuh yang Adi mudah ngingat Bang. Maka aku agak-agak apal tuh karena cepat ngingat kan. Nah, jadi nanti untuk mengikat swasta masuk. Karena kami anggaran 2025 ini fokus ke sana. Nah, jadi untuk yang mengikat bagaimana supaya kita tetap berjalan, wisata kita, dagang kita, jasa kita buka kalender wisata kota Pangkal Pinang. Di Januari. Di Januari sampai Desember. Kita buat kalendernya. Nah, yang wow apa dari situ? Apanya? Kalender wisata tadi yang kira-kira menurut Abang jadi jualan. Ya kan sebentar lagi 15-16 Februari kita akan buka TAF Diesel Indonesia. Oke. Ya, kita buka TAF Diesel Indonesia dengan anak-anak TAF, ya kan. Nanti off-roadnya di Dialova. Terus ada se-Indonesia atau se-Pangkal Pinang? Kita ambil regional dulu, Bang. Oke. Kita ambil regional dulu, ya. Terus ada beberapa yang seperti yang dari rokok juga, macam. Intinya kita blok dulu. Oke. Nah, desainnya dari mereka. Intinya ini bukan event pemerintah, tapi event kota. Jadi semua orang yang berusaha apa segala macam, ayo masuk ke dalam event ini. Perizinan kita urus. Itu seperti itu. Itu yang paling wow berarti TAP tadi ya? Ya, TAP ada juga layang-layang itu saya minta geser di pertengahan. Yang kayak Mister Padi kemarin. Oh, oke. Ya, lomba-lomba lain. Ya, macam-macam saya minta geser. Terus ada Dunia Melayu, Dunia Pemersatu di Februari berarti nanti. Nyanyi? Semuanya. Ada dambus, ada barong. Dunia Melayu, Dunia Pemersatu. Dalam rangka Isra Mi'raj dengan Cengbeng. Oke, Isra Mi'raj. Yep. Dan itu artinya
setelah abang dong ya, Apanya? acara tadi itu Cengbeng. Kan Agustus sudah ada pilkada. Enggak, Enggak. di sini, Di- di depan, Oh, oke. di depan bang. Oke. Ya, jadi kita uang nggak ada, Hmm. tapi bagaimana konsep kita jalan gitu kan. Oke. Maka saya dengan berapa IO, ayo kita kolaborasi. Tujuan saya kan yang penting terlaksana. Dukungan, ayo kita pakai proposal, dukungan saya gitu kan. Ya silakan kalian yang mencari gitu. Kalau orang nggak percaya kita video call. Karena jangan ada buat kegiatan buntutnya uang. Nah, saya nggak mau. Yang penting kita jalan. Selebihnya selesai acara kegiatan ada sisa ya monggo. Itu rezeki kalian. Yang penting saya eventnya jalan gitu. Oke. Lanjut ke tadi Bang, karena Ya. ini sudah ngomongin agenda wisata 2025. Sebenarnya apa yang Abang akan lakukan di 2025? Karena saya baca juga di website di Bangka Pos, Abang akan fokus di pasar Pasar, dan sampah, sampah. aset dengan wisata. Berarti 4 ini ya, Ya, agenda besar Abang. 2025 2026. Oke. Nah, Bisa dijelaskan? Karena Ya. pasar sama ini kan masalah klasik di Pangkal Pinang Enggak sebenarnya. klasik kalau diurus. Oh, nggak diurus. Oke. Kisah klasik ya, oke. Iya. Memang agak capek ya Bang. Agak capek dalam arti kata ini ke bawah anak buah ini bakal ekstra gitu. Ya, karena saya ini sebetulnya sampah nggak mau Bang. Karena posisinya saya ini sebentar gitu kan. Ya. Tapi karena ada selalu yang membisik-bisik dan setiap di TikTok saya itu pasti ada ngomong sampah. Di TikTok Abang? Iya di TikTok, di DM, di IG gitu kan. Pasti ada ngomong sampah. Pak Wali, rusak sampah nih. Bla 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 bla. Ngapain seminggu 3 kali, bukan setiap hari gitu kan. Oke. Nah itu belum saya balas Bang. Belum saya balas, tapi saya udah bilang sama ajudan, di tag gitu kan. Dicatat gitu. Nah sesuatu saat anak-anak ini yang PU dengan kawan-kawan lagi diskusi. Saya lewat. Dan diskusi apa? Ini Pak, ada dokumen perencanaan manajemen pengolahan sampah. Oke. Tahun kapan? Ini Pak, lagi jalan. Sekarang lagi buat laporan antara. Oke. Pakai konsultan? Iya. Kok nggak ngasih tahu lah mati saya kan? Tapi udah lama nih. Oh ya sudah Pak, sebelum saya masuk, udah lelang gitu kan. Oke. Proyeknya. Oh, coba saya lihat. Kak, kalau ini bilang ini udah mau action gitu kan. Ya. Terus tujuan ini bagaimana? Udah ke LH belum? Sudah Pak, tidak. Sudah connect ke LH, yakin. Telepon Pak Harto. Saya kan kalau itu langsung Bang, jadi nggak nunda-nunda langsung. Pak Harto udah, oh ya udah Pak, udah berapa kali rapat itu kan, bla 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 bla. Oke. Kalau kayak gitu, kita rapat nih Pak di lapangan. Ya, kapan Pak? Nanti saya atur waktunya. Makanya terjadilah rapat di sampah. Oh, oke. Sekejap Bang, semuanya tuh sekejap. Ya. Nah, langsung Mas Agus bilang, bos, ini konsultannya di Bandung. Pokok Mas, suruhnya ke sini. Ya kan, suruhnya ke sini. Nah, pergilah ke Bandung. Nah, ketemulah kami di yang tempat rapat sampah itu Bang. Nah, saya minta dia paparan. Detik itulah saya kan cuma baca dokumen tuh, belum selesai kan, baru antara pertengahan dia paparan. Nah ada beberapa yang masuk akal logis, gitu kan. Pas dia apa? Ya masuk akal nih. Nah pas dia bilang bocor, itu dia udah mau bilang itu, saya bilang, oh ya ada bocor nih. Mana sampahnya sebetulnya gini Pak, gini nih bocor benar nih. Kan tim ikut tuh. Ya, dicatat lah itu. Ya, enggak saya WA kan. Okay. Nah benar kan, gue bilang. Kita lihat target 4,2 miliar nih dari mana gitu. Udah, oke bos, dicari. Nah, selesai segala macam. Mas, nanti sebelum nyusun laporan akhir, ketemu saya ya, saya bilang. Ketemu saya, kita presentasi di rumah dinas. Baik Pak, segala macam. Jangan enggak ya, aku bilang. Jadi baru kalian buka FGD. Saya nggak mau ikut FGD, tapi sebelum FGD kalian temu sama saya. Nah, masuklah saya ke dalam macam. Kan perasaan saya masih ada Mas.
Mas Ade jalan di belakang itu tanah apa segala macam kan. Ini baru lihat luarnya aja. Kan kalau di dalam itu masih ada tanah kosong gitu kan. Apa yang kita beli tanah gitu. Dah bau apa macam. Saya penasaran. Malamnya saya datang lagi ke situ. Buka kaca 2 kali kami malam tuh. Buka kaca, hirup kan. Memang udah nggak pas lagi nih. Memang dari depan nggak. Anginnya kan ke arah sana. Ya. Anginnya ke arah provinsi sana kan. Oh iya. Udah nggak ini lagi lah. Udah. Kumpul tim. Beberapa hari kemudian. Gimana? Minta pendapat kira-kira. Sampah ini nak digawi. Atau cukup sampai dokumen bayi. Nah, ini barangnya. Nah, kan dapat ini kan, apa namanya, PDF-nya. Nah, masing-masing megang laptop. Baca. Bisa nih, bos. Kita gas bayi enggak? Yakin beda? Yakin. Nah, terhentaklah. Telepon. Mas, kita ke Banyumas. Ya kan? Bisa-bisa Banyumas. Ya, karena referensi tim Banyumas sama Jakarta. Oke. Ngulan sampah ya? Iya, ngulan sampah. Nah, oh udah Pak, kami udah pergi, kata Mas Harto. Bulan apa? Sebelum Bapak jadi PJ. Oh nggak apa-apa, pergi sama saya lagi, bilang. Nah, kita udah ada Pak persiapan alat sampah untuk 2025. Oh. Seperti Banyumas. Kalau speaker kan, tim kan dengar. Betul kan? Oke Mas. Udah ada ya anggarannya? Udah Pak. Mudah-mudahan nggak ada coret. Oh nggak ada coret. Aman. Udah takut. Aman Mas, bilang kan. Kita gas terus. Oke. Tap, mati telepon. Langsung saya noleh ke atas kan. Ya Allah, kalau memang jalannya itu ya. Kan saya nggak tahu apa yang dianggarkan 2025 Pak. Karena kan RKPD-nya kan udah selesai. Gitu kan. Saya langsung noleh ke atas. Ya itulah kalau ini kan. Oke. Kapan nih? Makanya rencana dulu Desember mau ke Banyumas itu. Januari mau gas kan. Cuma karena ada beberapa agenda, terus Dewan pun mau ikut gitu kan. Jadi di tanggal 15-18 ini ke sana sama dengan Dewan. Ya. Nah, habis itu ini baru kita susun. Berarti Pak, kita buat 2 TPS. Kan saya lihat tuh di laporan mereka. Nah, dapatlah di kebun raya atau di narkoba. Penjara narkoba itu di situ, lapas ya. Nah, situ TPS 3R. Ini apa lagi TPS 3R nih kan? Ada 4 sampai jam 9 malam kita ngeliling Pangkal Pinang cek aset sambil cek TPS 3R. Selesai, TPS 3R itu ada 4, 2 yang berfungsi. 2-nya saya anggap udahlah kecil soalnya kan. Dengan kapasitas sampah kita 100 sampai 120 ton sehari. Oke. Sebetulnya belum masih normal tuh Pak. Masih normal. Nah, pas lihat YouTube-nya Banyumas tuh 3 kali bolak-balik, memang nggak ada sisa sampah itu, duit semua. Bisnis tuh Mas. Saya bilang, aduh, ini bisa nih Jo, bisa Pak. Oke, bisa itu kita ngopi. Makanya saya bilang Pak Harto tuh pas kuat-kuat ya. Kayak yang penting tim harus kuat. Tim DLH harus kuat. Vitamin minum, madu. Ini kan anak-anak sampai jam 9 malam, 8 malam, Pak. Seperti itu kan. Nah, jadi ya itu sampah. Nah, kalau pasar kan sudah dari awal, Pak. Saya fokus pasar, Mas. Yang sampah dulu, yang sampah. Ya, yang sampah jadi, udah clear. Tanggal 15-18 kita ke Banyumas. Alat sudah sampai berarti? Belum. Dengan Ibu PKK kan ya. Anggaran alat kan sudah ada. Nah, tinggal kita kerjasama rencananya dengan Banyumas, alatnya sama persis dengan itu. Termasuk teknisinya nanti kami datangkan. Nah, ini wacana ya. Dan memang Pak Harto bilang bahwa alatnya nyontoh itu. Nah, maka kami PKS. Kami membuat PKS itu kan, kerjasama sama. Nah, nanti target kita di bulan Februari kita buka lelang gitu kan. Terus Maret ataupun April barang datang macam-macam. Nah, tinggal kita mau fokus di mana dulu nih. Ya kan? Karena kalau posisinya di Parit 6, kan harus ada bangunan, Mas.
harus ada bangunan, jangan sampai alat udah datang, bangunan belum ada gitu kan. Nah, kalau saya maunya di lapas sana kan ada bangunan. Sudah ada bangunan. Ya, maka kita lihat dulu alatnya berapa panjang, berapa besar gitu kan. Nah, dengan adanya kejadian kemarin yang meninggal dunia tertimpa pohon, kan kami baru sampai dari sana juga nih. Ada perusahaan yang di Air Duren itu, teleponlah kepala unitnya di sini gitu kan, telepon bahwa mereka siap membantu Pemkot menebang pohon. Oh, Ceritanya nebang pohon karena mereka adalah energi terbarukan dari kayu-kayu itu mas, ranting-ranting. Mati satu tumbuh 1000. Yang itu yang bahasa itu kan. Nah, dapat itu. Nah, itulah di balik ini kan semua ada ini. Ketemulah kami malam minggu kemarin sama investornya. Temu bla bla bla, dan dulunya sempat mau kerjasama dengan Pemkot, cuma batal karena ada beberapa pertimbangan penalti kalau sampah tidak terpenuhi 1 hari. Nah, 1 hari ini perusahaan maunya 100 ton 1 hari. Nah, cuma Pemkot nggak sanggup pada waktu itu. Karena ya memang belum terpenuhi di 2000 pas Covid lah kalau saya nggak salah. Ya, belum masih sepi ya, lah masih ya. sepi. Nah, jadi pas malam itu hitung-hitung berapa mas? Bisa sih pak. Jadi kalau musim hujan, kalau alat kendaraan rusak gimana pak? Aku bilang kan. Ya 1 tonnya 500.000 dendanya tuh, penaltinya. Lumayan ya. 1 ton 500.000. Kalau dia 80 ton 20, aku bilang 10 juta. Gaji 6 juta. Langsung Pak Harto noleh. Kok bisa ke gaji Pak BJ? Ya aku bilang kan kita ini mau berkorban yang ini dulu kan. Kalau nggak terbayar kan duit gaji kita dulu. Keluar. Kan? Aku bilang gimana Pak kalau 300.000 aja. Karena ya saya targetnya kan 15% ya, human errornya. Taruhlah 15 ton sampai 20 ton. Kalau 300.000 kan 1 bulan gaji saya gitu kan. Lah clear lah udah motor 1 bulan kan istilah 1 hari. Nah, ya Pak nanti kita ini dulu. Atau kalian sewa tanah kami. Bebas penalti bilang. Wah itu nggak bisa Pak. Tapi kalau sewa mungkin kita bisa Pak. Tapi kerjasama ya Pak nggak usah sewa. Karena sewa ini kan aturannya 5 tahun Bang. Iya. Perpanjang 5 tahun. Tapi kalau kerjasama ya bebas. Ya seperti itu. Oke, gue bilang nanti kita. Tapi yang terdekat ini adalah pemotongan pohon gitu kan. Oke, besok ke Benduk Barat kami ke Air Duren. PLN kan udah duluan nih. Ya. Itulah Bang. Semuanya memang seolah-olah ada jalan gitu ya. Yes. Nggak baca ngelawan nak. Ya. Gue bilang itu Pak. Padahal temanku yang nelpon itu itulah dari SMA dulu nongkrong pinggir jalan segala macam. Tiba-tiba aku lihat tumben-tumben anak nelpon kan. Halo. Jok, lagi nyimpan nomorku. Agi bilang. Gaya kau, kayang bergaya. Aku lagi 5 bulan jadi PJ baru nelpon. Bukan Jok, aku dengar berita bla bla macam. Kebetulan aku begawi di sini. Hah? Serius Jok? Aku kirim ke kau tadi. Berita YouTube segala macam. Pas lihat bosnya masuk ke dalam tim Astacita. Gitu kan, energi terbarukan itu. Wah, bilang ini bukan kaleng-kaleng kan. Jok, pecah ketemu dah. Kapan? Segeralah kataku. Aku pulang dari Palembang. Sabtu jadi. Nah, waktu itu kejadiannya aku di Palembang, Mas. Ya. Nah, itulah ceritanya. Singkat, cepat, dan langsung tereksekusi. Pas dari PLN, pulang dari PLN, dia nelpon. Jo, Sabtu nih jadi. Hah, nambah energi PLN, energi ini kan. Ya. Oh, maka bersatu di Tresia kemarin tuh. Tum. Ya. Baru nih mencar tim. Itu tanpa rencana ya jadinya sebenarnya ya. Semua langsung connect sendiri ya. Pokoknya sekarang ini Mas. Pokoknya luar biasa. Allah kasih jalan kemudahan. Ya. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, nah udahlah. Kita serahkan lah. Pokoknya penting ide, segala macam, berjalan. Oke, itu sampah sudah mulai terurai. Iya. Kalau pasar? Masalah klasik. Pasar ini kan
Udah dapat semuanya, Oke. konsletnya di mana apa macam. Konselnya udah nemu ya konslet? Sudah, makanya tinggal saya bilang sama Kadis Perindak tadi, saya apel di situ 2026 kita bangun pasar. Oke. Kita bangun rumah sakit 200 lebih miliar bisa kok. Masa kita bangun pasar 20-25 miliar nggak bisa. Kan dulu juga ngomongnya gitu. Tapi nggak ada realisasi ya. Enggak, Nggak. kita fokus aja Mas. Oke. Jadi gini, kan udah kelihatan nih sektor APBD tersedot di mana. Ya. Ya kan? Yang lainnya ambil ke sana, pusat, minta tolong. Nah, atau yang kedua, kita yang ke sana. Cuma kan kalau ke sana kan kalau nggak ada jaringan, nggak ada minta tolong apa segala macam kan kita kan ambil dulu yang pasti dulu, Mas. Ya, ya. Saya janji sama istri saya beli emas. Saya cari yang pasti dulu, gaji sama tunjangan, Mas. Ya. Kalau nunggu honor narasumber, lama juga kan? Belum pasti juga. Benar kan? Kan gitu deh, Mas. Ya. Nah, makanya saya ambil dulu yang tok Pasti. APBD dulu Oke. gitu. Kan tinggal berputar dia. Ya. Saya tinggal geser aja, Mas. Itu hal yang mudah kok. Ya. Kecuali saya ke Dina, kan ini kita wali kotanya istilahnya. Kan tinggal geser ya. Oh, munculnya dak. Udah geser aja APBD-nya gitu. Ya. Nah, mengapa saya fokus itu? Karena magnetnya udah ada. Sampah udah ada dokumennya. Pasar dari tahun 2020 udah ada dokumennya, Mas. Sebenarnya simpel Bang ya. Artinya simpel ya. Karena data sudah ada, APBD juga sudah tersedia. Pariwisata yang fokus ke Selindung, master plan-nya udah jadi, Mas, 2020. Oh. Maka saya bilang saya datang ini rahmat semuanya. Oke. Nah, yang master plan tuh lebih lucu lagi, Mas. Saya membuka wisata yang di Jerambah Gantung. Udah, terus ngomong ini omon-omon, ya kan? Setoleh, kayak Pak Waspada. Dokumen perencanaan, Pak bilang. Iya, Pak. Sudah ada kita nih 3 fokus. Ketem Tramango, Jerambah Gantung, dengan apa satu lagi itu? Apa yang Totunu nih? Kebun Raya. Ya, Totunu. Okay. Itu kan? Kita mulai. Sudah, Pak. Mau laporan. Nanti 3 hari kemudian, besok 3 hari depan, ada Pak konsultannya. Mau ke sini. Hah? Suruh temuiku. Rapatlah di bawah Ketem Tramango tuh. Panas-panas. Mau nyusun itu. Kunyoret. Kita ini, dia kan konsultan. Nama juga konsultan, tempat orang berkonsultasi. Ya. Kan kita. Okay. Menunya mah. Iya. Aku bilang ini apa? Gue nyoret nih. Sudah. Bang, drone kan hari ini. Aku bilang. Saya tahu besok pagi ada drone-nya. Baru kita tentukan. Bawa ke rumah dinas. Sampai jam 1 malam, Bang. Ya kan? Iya. Apa yang kami curahkan, tuliskan. Buat konsepnya. Saya mau yang kayak gini. Tuh. Inti kan, maaf ya. Kalau kita serahkan ke anak buah, nggak boleh nggak percaya. Oh, enggak, Bang. Ini kan, iya. Kan kita fungsi diskusi. leader ya, Bang. Iya. Ya? Kita diskusi. Okay. Ya kan? Cuman ini Bang Rihar. Dariku macam ni. Abang macam mana? Ku jangan, oke Pak Piye. Jangan aku dana. Kita tuh mau yang diskusi gitu. Pak Waspada. Ini Pak, cocok nih Pak. Dibikin galeri, segala macam. Terus ini lokal kita. Harus ada yang jual, segala macam. Saya tuh senang yang kayak gitu, Bang. Gitu. Nah, baru jalan lingkar. Kan saya bilang, itu apa tuh terang merah? Jalan lingkar kita, Pak. Cuma belum selesai, belum pembebasan sampai ujung. Udah kan connect tuh. Maka saya minta drone kan, gue bilang. Ya. Nah, baru Mas tarik dari jembatan Batu Rusak, Merawang, ke Jerambah Gantung ini, cek berapa menit. Naik kapal kamu, bilang. Serius, Bang, tanya apa itu. Naik kapal orang tuh, Bang. Okay. Rupe lebih jauh, yo. Oh, Bang, lebih jauh naik kapal. Mutar rupe ini. Yang ku kan nyuruh, Bang. Jadi pas besok malam laporan tuh dia. Pakai sejam, Bang. Oh, mentolong lewat darat. Pantesan ada papas yang tanah puru itu. Rupe lebih mutar ke sini rupe laut itu. Sungai itu, Bang. Ya. Ku nyangka aku langsung nikung macam lurus, ini. Nah, rupe dah ke kanan dulu, dia naik mutar. Ya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kita nggak tahu, Bang. Nah, kenapa? Kita kan jual. Ketika wisata kita, orang kan nanya, Bang, berapa lama dari sini ke situ? Ya. Dari Ketem Tramango nih ke situ.
Entah, nggak tahu kan oke. Maka kan harus ada pelang nanti informasi. Ya. Jarak tempuh, segala macam. Itu yang Ada apa dibutuhkan. aja di situ. Oke. Itu yang dibutuhkan wisatawan, Bang. Ya. Kurang lebih lah seperti itu. Sepertinya kayak gitu. Abang kalau ngerasa gini bang, artinya selama 5 bulan di Pangkal Pinang, Terasa 5 tahun. terasa 5 tahun. Dibanding di dinas sosial. Iya. Karena kan tidur kurang, tiap hari mikir, udah mulailah ini belakang. Tapi memang 3-4 bulan itu, 3 bulan lah terutama itu kencang bang. Sempat tidur jam berapa terakhir? Ya setengah 2 jam 2 itu udah Jam 2. memang, ya. Kalau dinas sosial mungkin jam berapa baru tidur? Kalau itu setengah 1 jam 12. Oh, ya mirip-mirip Ya. aja Ya, kan. cuma memang udah terbiasa kan. Oke. Tapi kan kalau di dinas sosial kan banyak yang kesini bang, setan HP, gepeng ini. Oke. Setan gepeng kan. Ya. Masih bisa main-main TikTok segala macam. Kalau yang ini kan Nggak bisa. bisa, maka diedit sama anak-anak. Kalau dulu kan saya sendiri, kadang-kadang anak-anak gitu kan yang edit. Kalau yang ini udah saya serahkan ke tim. Setan gepeng pakai si tim. Iya. Oke. Jadi sudah ke tim yang edit, saya yang balas. Maka saya bilang jangan ada kalian yang balas. Itu saya. Saya semua bang yang balas TikTok Bukan itu. admin. Bukan. Yakin? Admin, yakin bang. Jadi kalaupun ada apa-apa, abang langsung Oh balas. iya. Ini garansi ya berarti ya. Iya, makanya Bener saya ya? bilang pada waktu di evaluasi pertama, kalau ada yang bahasa gitu, tunjukin. Kalau saya dibilang cawe-cawe. Jadi selama hidup ini, abang sebagai penjabat Pangkal Pinang tidak pernah tidak membalas. Iya, Artinya bukan admin yang membalas. bukan. Nah, yang si tanya tuh si siapa nama, oh Bagas nggak ikut. Ah. Dia ya, gas buka DM, inbox, Oke. ya kan? Ini catat keluhan, catat Hmm. keluhan. Nah, Tapi dia dia- yang share kepala dinas. Oke. Tapi dia tidak membalas, Tidak hanya membalas, nge-share aja tidak perintah membalas. dari Iya, Mas Budi. Oke. iya. Baru nanti dia yang mau ke kepala dinas sama Oh. si kabid misalnya. Iya. Izin Pak, Ibu, ini dari IG Pak PJ. Kayak gitu. Nah, nama orangnya. Nah, nanti dinas yang follow up. Saya nggak tahu dinas follow up atau enggak. Oke. Yang jelas saya sudah perintahkan. Seperti itu. Oh. Kalau agikku lah yang lanu aja bang, pun macam itu kan, tidak digune itu jangan kepala dinas segala macam kacau gawe kita. Itu Ini yang belum dia- bang, biar ada seger bang. Oke, sebelum kita ke termin 2 bang, terakhir. Karena ini yang kemudian ditunggu-tunggu orang nih di Pangkal Pinang. Terkait pilkada. Ya, Ya kan? Pilkada kan jatuh di Agustus. yes. Dan sudah banyak nama yang muncul. Nama abang juga disebut-sebut tuh. Agak mantap kopi nih. Abang sudah menanggapi itu. Mungkin ada juga yang ngomong di TikTok abang, Instagram abang. Sudah ya? Udah banyak. Sudah dijawab oleh abang. Ada yang dijawab, ada yang enggak. Oke. Kalau yang- jawaban saya paling biarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Cie, Iya, ada stiker gitu. ini maknanya dalam juga kan Ya. sebenarnya kan. Karena ya? selama ini itu bang. Oke, jalan Tuhan. Itu bang. Tapi Coba dalam hati abang, Ya, hati abang sendiri. ya. Abang mau nggak sebenarnya mimpin Pangkal Pinang? Mau. Mau. Jelaskan gue jawab apa? Nggak nyampe 100%. Kalau mau artinya adakah partai politik yang sudah meminang abang? Untuk sementara baru omon-omon aja. Oh, baru omon-omon. Iya. Tapi saya terutama keluarga, ayah, ibu ya tidak nyuruh bang. Tidak nyuruh. Kalau berhenti Maksudnya? PNS-nya. Oh, Iya. tapi harus berhenti, Bang. Iya, makanya di situ yang kita terbentur. Ya. Jadi ya intinya saya kan doa orang tua bang. Heeh. Ya apapun yang kami perbuat sampai saat ini ya bersyukurlah. Oke. Walaupun jadi PJ gitu kan, istilahnya kita sudah bisa berbuat untuk masyarakat. Nah, Bismillah, ya kita kan ke depan besok, lusa, kita nggak ada yang tahu. Oke. Ya, siapa tahu aja perubahan aturan, ya kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau masih berhenti, kelihatannya enggak. Karena masih 18 tahun bang. Masih panjang ya, Bang. Pensiunnya 18 tahun. Ya memang saya golongan udah
lumayan tinggi bang, Iya. 4C kan. Iya udah. Tinggal 4D, 4E udah selesai gitu. Iya. Tapi ya karena kita nggak ada jiwa gambling, nggak berani berspekulasi, karena kan ini Walaupun politik. sudah ada partai politik yang Iya, oke, yes. Beda bang. kadang-kadang abang itu, atau dia langsung minta abang maju. Ya kan semua peralatan, perlengkapan, pertempuran kan semua disiapin bang. Kacau juga pas nembak dari peluru kan. Oke. Cus, gitu. Ya minimal adalah AI gitu kan isi ya. Oke. Walaupun tak dor bunyi kan, punya Hmm. pes jadilah kan. Ini kacau kembang. Dan Dini ketawa. Kacau. Enggak lah bang, saya karena sudah tahu percaturan itu. Istilahnya kan melihat, karena kan saya dosen bang. Ya. Saya tutor juga kan. Jadi dari teori apa segala macam. Dan saya alami yang 5 bulan ini ya, saya rasa nggak dapat rumusnya. Ngeluar sekian, nggak dapat rumusnya. Abang nggak takut dibilang sebagai penakut gitu bang? Oh terserah lah. Kecuali ada yang menjamin hidup saya bang. Oh, oke. Ya saya real ya, ya kan. Kalau ada yang menjamin hidup saya, ya kan, Pak Budi kalau nggak dapat kamu kerja sama saya. Misal kan. Karena mempertaruhkan 18 Oh tahun tadi iya, ya. Okay. Kerja sama saya. Sudah ada nih jabatannya. Nah, anak Pak Budi nanti sekolah. Kita yang urus macam. Enak pula. Tapi kan mana ada bang? Ini pengecualian. Berarti artinya kalau ada yang mau menanggung itu, abang bersedia? Insya Allah bersedia. Bersedia? Bersedia. Berarti saya tantang investor untuk menanggung ya. hidupnya. Ya. Biaya Yang penting kita nggak ada tukar jualan. Tukar guling ya? Untuk masyarakat ya. Betul. Saya nggak mau. Saya nggak mau ada tukar itu. Itu ada masyarakat di belakang kita. Di mana ada investor yang mau? Nggak, beda. Beda loh, investor yang otaknya. Beda kan bang? Ya. Kalau yang tadi kan investor yang kita kan enak, otaknya mau bangun. Bukan otaknya mau ambil. Enggak saya. Abang ngerasa di Pangkal Pinang ada yang seperti itu? Sampai saat ini belum ketemu bang. Belum ketemu. Belum ketemu ya. Iya. Maka saya bilang kalau sebenarnya hitung-hitungannya nggak dapat. Hitung-hitungannya nggak dapat. Nggak dapat. Maka saya bingungnya. Walaupun nanti misalkan masyarakat Pangkal Pinang meminta abang itu tetap. Ya untuk sampai saat ini memang sudah ada bang pergerakan-pergerakan masyarakat meminta. Ya saya bilang doain aja yang terbaik. Pokoknya biarkanlah Allah bekerja dengan cara sendiri. Saya kan nggak tahu bang ke depannya ini apa. Karena selama saya dapat jabatan bang dari saya berdinas 2005, jadi lurah, jadi apapun. Nggak pernah saya meminta, tidak pernah saya menghadap. Dan Pak Saprizal boleh tanya, 2 bulan saya nggak dilantik itu ada nggak saya menghadap? Pak, kapan saya ini dilantik? Nggak ada bang. Bapak boleh, abang boleh cek. Justru saya diam, pasif. Justru orang tanya, kapan dilantik nih? Biarlah kami yang ngomong Pak gue. Enggak ada usah. Kalau sudah tibanya ya tibanya. Kan kita nggak tahu bang apa yang terjadi kalau saya di sana. Iya kan? Gitu. Udah biarin aja. Jadi ya ini kita nggak tahu kan. Siapa tahu Pak Presiden kita melihat. Kan tinggal 2 lagi nih. Ya. Udah rubah aja lah. Siapa tahu. Ya, ini, siapa tahu ini ya. jangan direkod ya. Ini double direkod adalah. Bukan maksudnya jangan ditayang. Kan kita nggak tahu bang ya. Iya kan? Nah, udahlah rubah aja lah katanya. Nah. Tapi abang ada bisnis? Nggak ada. Makanya saya nggak ada bisnis, saya nggak ada kebun. Saya cuma ngajar UT setahun 2 kali, 2 bulan. Gelar masih S2. Kalau saya mau melamar ke universitas lain kan cuma S2, mantan PJ. Wah, yang udah. Makanya abang bilang rumusan nggak masuk ya. Oke, kalau gitu saya tanyakan persiapan mungkin di bulan Agustus. Ya, persiapan Agustus insya Allah kita nih sudah mulai bersurat kepada kementerian dan Pemprov untuk meminta bantuan ya. Posisi anggaran kita. Dan dibutuhkan oleh rekan-rekan yang Bawaslu, KPU, terus apa namanya? TNI, Polri, itu kurang lebih 33. Tapi belum 33 miliar, tapi belum diverifikasi.
Nah, kita lihat verifikasi terakhir berapa. APBD kita mampu 10 sampai 12 M. Ya. Nah, sisanya kita minta bantuan ke pemerintah pusat lah, seperti itu. Yang jelas, mudah-mudahan kan di episode kedua ini lebih banyak. Dan datanya sudah calon. banyak ya, Iya, calonnya. calonnya lebih banyak. Dan semoga bisa memang bersinergi dengan insya Allah legacy yang akan kita titipkan. Dan abang, aku yakin akan terpilih satu pimpinan, satu mungkin pimpinan di Pangkal Pinang. Ya, Tidak seperti yang sebelumnya. kemarin. Ya. Ya. Ya mudah-mudahan bisa 4 atau 3 pasang lah minimal kan. Seperti itu. Itu tanpa Budi Utama atau dengan Budi Utama? Kalau ada Budi Utama mungkin hanya 2 pasang. 2 pasang. Atau lawan kotak kosong saya. Iya. Oke, Bang, kita istirahat dulu, rehat sejenak. Kembali lagi di cermin kita kedua dengan saya Dimas Santo di Dialog Ruang Tengah. Oke. Halo Tribuners, kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Dimas Santo, dan kali ini kita masuk ke termin kedua bersama PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Pak Budi Utama. Pak Budi Utama, kita akan coba bermain game. Jadi abang tinggal sebut aja apa yang terpikirkan di abang. Saya hanya nyebut 5 kata aja. 5 kata, tinggal abang sebut. Kita bisa mulai ya. Oke. Oke, kali ini saya harus ngeliat cantekan nih. Iya. Udah pucuk. Ini yang paling, ini yang ngasih juga tim ini Bang, jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Pilkada. Damai. Hop. Buzzer. Genjet. Setan gepeng. Media sosial. Indah. Pangkal Pinang. Pangkal kemenangan. Tepuk tangan, itu dia. Kededep kucing. Itu catatan akhir Dialog Ruang Tengah kita dengan Pak Budi Utama, PJ Wali Kota Pangkal Pinang. Kami terima kasih banyak Pak Budi Utama atas kesempatannya hadir di studio Bangka Pos. Semoga ini menjadi bukan cerita tapi action nyata Pak Budi Utama selaku PJ Wali Kota Pangkal Pinang. Yes. Dan kami dari Bangka Pos terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Semoga kita bertemu kembali. Amin. Di lain kesempatan. Oke. Lagi, Pak. Terima kasih. Dan itu dia Tribuners bersama saya Dimas Santo dan Pak PJ Wali Kota Pangkal Pinang Budi Utama di Dialog Ruang Tengah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.